Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kita bertemu lagi ya pada hari Jumat hari ini. Mungkin semuanya pasti akan baik-baik saja ya. Pasti happy-happy ya. Jumat kita bertemu seminggu setelahnya ini. Minggu lalu kita ketemu lagi. Saya ketemu lagi hari ini. Minggu depan mungkin kita ketemu lagi. Seperti itu. Tapi apa kabarnya semuanya? Baik kan? Baik semua. Pasti baik dong dan happy karena kan ini adalah presentasi level up oleh saya sendiri yaitu Faisal Christian sebagai internship by RNGA di LPM Media Pratama. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengcek ombak. Cek ombaknya tuh kita punya yel-yel sendiri, yaitu adalah ketika saya mengatakan LPM Media Pratama, apa kabarnya? Oke, teman-teman pasti jawab solid dan maju. Seperti itu. Oke, saya akan cek ombak. LPM Media Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju gitu. Sudah pada semangat nih, pada pagi hari pasti semangat seperti itu. Nah, di sini saya akan presentasikan level up. Level up yang selalu setiap minggu saya presentasikan yaitu tentang level up dan apa saja progres dan insight apa yang saya dapatkan. Oke, pada minggu ini kita selalu membahas tentang KPI, Key Performance Indicator. Nah, Key Performance Indicator ini merupakan sebuah kunci, salah satu kunci yang dimana tuh harus penting sekali di dalam perusahaan, penting sekali digunakan karena ini adalah untuk menilai performa karyawan-karyawan yang ada di perusahaan seperti itu. Tetapi tidak hanya karyawan saja yang dinilai, juga melainkan sampai hingga direkturnya seperti itu. Jadi dari level staff, kepala, manajer hingga direktur seperti itu. Nah, KPI ini sendiri itu dibuat oleh siapa? Di bagian HRD, terutama di bagian HRD. Pastinya itu KPI akan dibuat oleh HRD. Nah, berdasarkan apa KPI itu dibuat? Nah, KPI itu dibuat berdasarkan job desk teman-teman yang dari awal masuk hingga teman-teman bekerja seperti itu. Jadi, nah nih. Job desk tugas yang diberikan pada awal kerja. Jadi KPI itu dinilai berdasarkan job desk teman-teman. Nah, setiap divisi itu pasti dengan KPI yang berbeda. Dari marketing, sales, HR, IT itu pasti berbeda-beda. Tapi cara penilaiannya juga berbeda serta HRD pasti akan meminimalkan gimana caranya membuat soal atau membuat penilaian itu seminimal mungkin, sedikit mungkin. Jadi kalau KPI itu terlalu banyak, pertanyaannya terlalu banyak, itu tidak efisien. Dan juga bobot nilainya itu juga semakin kecil, sehingga itu akan juga menimbulkan bahwa orang-orang itu akan bilang, oh cuma bobot segini seperti itu. Jadi tugas yang diberikan kan banyak kan, pada awal masuk itu pasti kan banyak tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan. Tapi itu akan dirangkum oleh HRD itu menjadi satu. Jadi sehingga nilai bobot pada satu aspek itu besar, sehingga tidak akan diremehkan. Nah, key performance itu juga termasuk penilaian kinerja, target dan kesalahan. Nah, KPI itu tidak hanya penilaian tentang kinerjanya para karyawan masing-masing, tetapi juga tentang target. Nah, target sendiri itu setiap divisi kan pasti memiliki target dari marketing, sales, kemudian remedial, funding, kemudian dari IT, kemudian dari HR itu memiliki target yang berbeda-beda. Tetapi cara HRD itu merangkum target tersebut itu dari marketing atau sales itu pasti dari jumlah penjualan, jumlah target penjualan. Nah, tapi kalau gimana sih bagian dari back office-nya seperti HRD gitu penilaiannya gimana? Ya dari tugas dan tanggung jawabnya, dia bisa merekrut berapa orang seperti itu, dia bisa melakukan pelatihan yang sesuai enggak dengan karyawan-karyawannya itu. Nah, kesalahan itu juga dinilai. Jadi seberapa sih seminimal mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kenapa tidak yang dinilai adalah kebenaran? Karena kalau yang dinilai kebenaran itu pasti akan terlalu banyak. Jadi tidak bisa kita menilai terlalu banyak gitu. Jadi kita meminimalkan dengan menilai kesalahan setiap orang. Semakin krusial yang dia tanggung, semakin dikit target kesalahannya. Jadi kalau bagian yang krusial contohnya data seperti itu, data yang seharusnya itu tidak boleh salah, itu pasti target kesalahannya itu adalah semakin kecil, yaitu bisa 0 bisa 1. Tetapi kalau
tugas itu tidak terlalu krusial, itu pasti akan ada maksimalnya bisa 5 kesalahan dalam setahun. Nah, KPI itu bisa terjadi kuartal 3, bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9 dan bulan ke-12. Tapi penilaian ini alangkah baiknya itu terjadi kuartal karena 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12, karena itu setiap bulan tuh setiap 3 bulan akan dinilai, setiap 3 bulan akan dinilai. Sehingga pada bulan ke-12 itu pasti akan ada penilaian evaluasi gimana sih setiap 3 bulannya. Nah, kemudian misalkan tugas, sukses dalam misalkan tugas dan tanggung jawab. Nah, KPI itu juga tidak hanya menilai tentang kinerja, target dan kesalahan, tetapi juga bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti itu. Kenapa ini bisa menjadi target KPI? Ketika teman-teman tidak bisa menyelesaikan tugas, tidak bisa mengejar deadline yang diberikan, itu pasti akan menjadi sebuah penilaian yang buruk bagi teman-teman. Tetapi kalau tugas itu dapat diselesaikan dengan baik, kesalahannya sedikit, targetnya tercapai, kinerjanya baik, itu bisa menjadi penilaian yang plus. Nah, kemudian kuantifikasi hasil yang dapat diukur dan dinilai. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, karena banyak kan ada beberapa divisi yang tidak dapat dinilai. Contohnya ini gimana sih cara penilaian namanya tugas pelaporan, itu kan gimana cara pelaporannya gitu. Kalau pelaporan atau membuat laporan itu kan tidak bisa dinilai, tetapi itu bisa dinilai dengan cara seberapa lama dia pengerjaan, berapa lama, lebih deadline atau tidak, kesalahan dalam pelaporan atau tidak, kayak gitu. Nah, kuantifikasi ini itu sangatlah penting karena setiap divisi itu pasti ada beberapa hal yang tidak dapat dinilai, tetapi itu bisa dinilai. Seperti itu. Kalau marketing pasti kan dari target, kemudian dari performanya selama mencari menjualkan produk, kemudian mencari nasabah, seperti itu. Itu masih bisa dinilai, tetapi mencari nasabah itu kan juga menjadi tantangan sendiri bagi marketing. Seakan-akan mencari nasabah itu kayak susah banget, jadi kayak oke, kita nilainya dari performanya dia, gimana sih skillnya dia, gimana sih caranya dia bernegosiasi, itu bisa dinilai. Nah, siapa yang menilai hal tersebut tuh bisa jadi atasannya dia, seperti itu. Atasannya dia atau rekan kerjanya dia. Nah, tujuan periode. Nah, setiap periode dalam 1 tahun itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi tujuan yang berbeda-beda itu pasti perusahaan memiliki tujuan yang berbeda pada tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Sehingga KPI itu pasti akan berubah. Kenapa KPI pasti akan berubah? Karena memiliki tujuan yang berbeda. Mungkin dari targetnya berbeda, lebih naik. Mungkin dari targetnya lebih turun karena kesusahan. Tetapi dalam menaikkan target dan menurunkan target itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Kenapa bisa menjadi bumerang? Karena kalau kita menaikkan target, pasti orang-orang mikirnya adalah aku sudah kerja keras, aku sudah sampai 80%. Kenapa tiba-tiba dinaikkan? Seperti itu. Jadi untuk merubah penaikan target itu harus di waktu yang pas, seperti itu. Dan juga menurunkan target. Nah, menurunkan target sendiri itu bisa menjadi bumerang kita. Kenapa? Contohnya kita mengurangi target kita dari yang 1M atau ke 800 juta. Orang-orang yang dari marketing atau salesnya atau AO-nya itu pasti akan mikir, oh kalau aku nggak sampai target pasti akan turunkan lagi kok, pasti akan nurun lagi kok. Nah itu yang bisa menjadi bumerang kita. Nah makanya kita harus menentukan tujuan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Kita harus mengevaluasi setiap tahun. Seperti itu. Kita tidak hanya kita boleh untuk merubah KPI di tengah tahun, tetapi itu sangatlah krusial. Seperti yang saya bilang tadi, itu sangatlah krusial. Anggap baiknya kita merubah KPI kita itu di akhir tahun untuk tahun berikutnya. Karena apa? Itu akan menjadi tujuan kita yang selanjutnya. Karena kan kita perusahaan pasti memiliki tujuan. Bukan banyak perusahaan, tetapi setiap karyawan pasti memiliki tujuan setiap tahunnya. Sehingga kita lebih alangkah baiknya kita harus merubah KPI dan
menyesuaikan tujuan-tujuan dari perusahaan. Kemudian tujuan kontribusi periode. Nah, tujuan ini bukan hanya dari perusahaan saja, tetapi tujuan itu juga ditujukan untuk para kepala-kepalanya, tim leadernya, direkturnya, seperti itu. Perusahaan kan juga mengikuti dari pemegangnya. Jadi tujuan tahun depan katakanlah dari pemegangnya itu mengatakan targetnya dinaikkan. Nah, kemudian tujuan kontribusi periode, nah gimana sih cara menaikkannya dari kepala-kepalanya tersebut, dari head-headnya, dari tim leadernya. Jadi bukan hanya perusahaannya tetapi para stafnya, para karyawan itu juga memiliki tujuan, yaitu mengorganisir tim maupun mandiri dan mendelegasikan tugas dengan baik. Nah, gimana sih caranya kita mengorganisasi tim maupun mandiri? Dari tim leader itu bisa memberikan kayak organisasi tugas dengan baik terhadap tim-timnya, terhadap kepala pada kaki-kakinya seperti itu. Nah, tetapi sebelum tim leadernya mengorganisasikan kepada timnya, dia harus bisa mengorganisasikan dirinya sendiri dulu. Jika dirinya sendiri itu bisa diorganisasi, bisa dikontrol, itu juga bisa memberikan pengalaman atau memberikan ilmu kepada tim-timnya. Gimana sih cara untuk mengorganisasi kerjaannya tersebut, targetnya, kinerjanya, performanya, seperti itu. Nah, tim yang baik atau kepala yang baik itu dapat mendelegasikan tugas. Nah, mendelegasikan tugas itu bukan hanya dari kepala, bukan hanya kepala saja, tetapi dari level staff itu harus bisa mendelegasikan tugas. Nah, kalau level staff itu mendelegasikan tugas kepada siapa? Dirinya sendiri. Tapi kalau kepala kepada siapa? Pada bawahnya, seperti itu. Nah, bawahnya itu juga harus bisa mendelegasikan tugas. Bukan mendelegasikannya pada bawahnya lagi, tetapi juga ke dirinya sendiri. Kepala yang paling tertinggi pun juga harus bisa mendelegasikan tugas terhadap dirinya sendiri. Ketika dia bisa, dia harus membagikan tugas-tugas tersebut kepada anak-anaknya. Seperti itu. Kalau kepalanya itu tidak bisa mendelegasikan tugas, ya itu menjadi sebuah problem. HRD juga harus bisa menilai bahwa dari kepalanya itu bisa nggak memberikan tugas-tugasnya, membagikan tugas-tugasnya kepada anak-anaknya. Kalau HRD bisa menilai direktur, dan direktur itu sebenarnya dinilai oleh atasannya lagi, komisaris seperti itu. Apakah dia bisa menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Nah, ini 4 boxes. Ini tuh lagi yang dikembangin oleh LPPM Widya Pratama sendiri, yaitu 4 boxes untuk mempermudahkan kita dalam penilaian BPR. Ada yang namanya 9 boxes, tapi itu terlalu luas dan terlalu banyak, sehingga kita mengkerucutkan lagi di 4 boxes, sistem untuk menilai karyawan yang ada di perusahaan. Nah, 4 boxes sendiri itu terdiri dari underperform, rising talent, solid perform, dan future leader. Nah, yang pertama tuh kenapa saya taruh di underperform? Karena kalau underperform itu taruh di nomor 4 itu nggak cocok. Karena itu merupakan tanggal pertama dari setiap seluruh karyawan dari level staff hingga direktur. Underperform itu sendiri gimana sih orang ini bekerja dalam pertama katakanlah tahun ini? Apakah dia 3 bulan pertama itu termasuk di underperform atau rising talent atau solid perform? Gitu. Kalau dia di tahap pertama underperform, itu pasti menjadi evaluasi kita, evaluasi para HRD. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus dibutuhkan oleh orang tersebut agar bisa menaikkan. Menaikkannya kemana? Ke rising talent atau ke solid perform. Nah, rising talent dan solid perform ini merupakan dua hal yang sama, tetapi kenapa saya taruh 2 dan 3? 2 dan 3 ini bisa berubah-ubah, bisa dibalik-balik, bisa jadi 2-nya di solid perform, 3-nya di rising talent, seperti itu. Nah, ketika 3 bulan pertama itu misal katakanlah ada karyawan dia dinilai underperform, oke, HRD-nya akan mengevaluasi pelatihan apa yang akan diberikan, gimana caranya untuk meningkatkan dia untuk menjadi rising talent atau solid perform. Ketika 6 bulan dites lagi, dia akan mencapai di rising talent atau di solid perform. Nah, pada tahap ini kalau dia bisa mencapai di solid perform, dia harus meningkatkan lagi skill di rising talentnya, seperti itu, potensinya.
Jadi kalau uh, kinerja dan potensinya buruk, itu pasti akan menjadi evaluasi bagi HRD. Tetapi ketika kinerjanya baik, potensinya buruk, kita juga bisa meningkatkan potensinya tersebut. Kebalikannya juga. Jadi kita harus para HRD itu terbuka dalam artian karyawan kita tuh kenapa sih? Kenapa hanya bisa sampai di solid perform atau di racing talent saja atau di underperform seperti itu. Kita harus melihat kinerja dan potensinya mereka masing-masing. Dari KPI itu kita bisa melihat dia dari potensinya atau kinerjanya gitu. Jadi apa sih yang harus kita rubah, apa sih yang harus kita sesuaikan. Karena KPI itu bukan suatu hal yang pasti setiap tahun. Tetapi KPI itu selalu berubah. Bukan berubahnya itu bisa jadi dalam waktu dekat karena itu keperluan perusahaan, atau karena itu KPI-nya sudah bagus, bisa jadi 5 tahun kemudian baru bisa berubah. Karena kenapa baru 5 tahun? Karena mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Kalau KPI-nya stuck terus dan tidak mengikuti perkembangan zaman, itu akan membunuh diri sendiri. Karena zaman itu terus bergerak, terus maju seperti itu. Yang terakhir adalah future reader. Nah, future reader ini ditujukan untuk para karyawan-karyawan. Future reader itu ditujukan untuk karyawan-karyawan di mana kalian itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Masa depan siapa? Ya masa depan perusahaan sendiri itu sendiri. Karena dari penilaian itu karyawannya itu sudah racing juga, solid juga, kemudian jadi pemimpin di masa depan juga. Itu tuh dididik untuk gimana sih caranya mengorganisasikan dirinya sendiri dan tim-timnya gitu. Jika para karyawannya itu sampai di tahap future reader itu, para karyawan akan ditempa lagi untuk menjadi direktur bisa jadi, kemudian manajer bisa, kepala cabang juga bisa seperti itu. Jadi untuk pada sampai pada tahap 4 ini itu pasti dari jenjang paling bawah, yaitu level staff. Tidak mungkin anak-anak baru langsung jadi kepala cabang, itu tidak mungkin. Jadi setiap karyawan baru, contohnya adalah fresh graduate, itu pasti akan dinilai gimana sih performnya mereka, gimana sih pada bulan ke selanjutnya, apakah dia langsung masuk ke racing talent atau solid perform. Nah, bisa jadi pada bulan ketiga dia underperform, bulan keempat dia racing talent atau solid perform. Nah, bulan ke-9 dia malah balik underperform. Itu bisa jadi. Karena apa? Zaman, perkembangan. Kita harus bisa mengikuti alur zaman. Dalam 1 tahun itu bisa terjadi banyak hal. Jadi kenapa penilaian KPI itu alangkah baiknya kuartal? Ya seperti itu, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Karena setiap orang itu memiliki kesulitan masing-masing dalam pekerjaan. Nah, tapi kalau dari 3, 6, 9, 12 dia bisa stabil, itu akan menjadi evaluasi para HRD. Apakah orang ini cocok untuk menjadi pemimpin? Seperti itu. Kalau kita dalam setahun orang itu tidak bisa mencapai rising talent dan solid perform, katakanlah 3 bulan pertama dia underperform, bulan ke-6 dia solid perform, tapi bulan ke-9 dan 12 dia balik lagi ke underperform. Kita harus mengevaluasi apakah yang salah dari training kita atau dari individunya sendiri. Seperti itu. HRD itu memiliki peran yang sangat krusial di perusahaan karena itu menjadi jantung perusahaan. Jadi KPI ini harus tetap kita rubah selalu dan juga kita harus terbuka terhadap perkembangan zaman. Nah, ini seperti yang saya bilang, training dan kursus. Dua ini hampir mirip, tapi training itu untuk meningkatkan performa tim maupun individu dalam waktu yang singkat. Nah, dari karyawan-karyawan yang underperform itu tadi, kita harus memberikan training. Nah, training kita tuh pasti akan dalam waktu yang singkat, tidak mungkin dalam waktu yang lama. Karena kalau kita dalam waktu yang lama itu termasuknya kursus. Nah, kursus sendiri ini itu termasuk dari bagian kebutuhan posisi, seperti contohnya kabak, direktur, komisaris. Nah, itu harus membutuhkan kursus. Kursusnya adalah sertifikat. Sertifikat ini sendiri itu tidak hanya dalam waktu singkat, pasti dalam waktu lama, dari materinya, teorinya hingga praktiknya.
Nah, kalau training sendiri itu untuk karyawan-karyawan yang tadi yang dalam kategori underperform. Apakah yang di training itu hanya di dalam kategori underperform? Tentu tidak juga. Yang di training dari underperform, rising talent, solid perform, dan future leader itu tadi. Tidak hanya underperformnya saja. Di future leader itu kan meskipun dia memiliki nilai yang baik, tapi dia pasti ada nilai yang turun. Itu yang harus kita latih agar menjadi pemimpin yang baik dan bagus di masa depan. Seperti itu. Nah, kenapa rising dan solid perform kita juga training? Ya, kita harus meningkatkan salah satunya, kinerjanya atau potensinya. Seperti itu. Kalau kita tidak meningkatkan yang solid atau rising itu, mau dibawa kemana para karyanya itu? Apakah dia hanya bisa bekerja saja, potensinya turun terus? Juga enggak juga. Nah, underperform itu yang harus kita perhatikan. Kita harus bisa memberikan pelatihan atau training dalam waktu singkat, tapi kita juga harus bisa melihat apakah efektif dengan pelatihan singkat itu pada calon orang-orang yang underperform. Jika tidak efektif, tapi kita harus memberikan atau membuat seolah dua sampel. Dua sampel itu adalah orang-orang yang underperform, sama-sama underperform. Dalam training tuh apakah dia dalam waktu singkat salah satunya tuh bisa naik atau hanya dua-duanya bisa naik atau hanya salah satu saja. Seperti itu. Kalau dua-duanya bisa naik berarti trainingnya berjalan dengan baik. Materinya cocok untuk mereka. Materinya juga diresapi oleh mereka. Tetapi kalau trainingnya itu yang naik cuma satu doang, nah kita harus evaluasi yang salah di materinya yang tidak masuk kepada salah satu kandidat itu atau individunya. Itu karena dalam dua orang itu satunya naik tetapi kok satunya enggak. Kalau satunya enggak berarti yang bersalah tuh siapanya. Nah, HRD perlu evaluasi di situ, di materinya atau di individunya. Kemudian kursus teori dan praktik ini dalam waktu lama. Nah, orang-orang yang kursus ini yaitu terutama di bagian kepala itu harus kursus karena harus memiliki sertifikasi kursus. Kalau para direktur, kemudian komisaris, kepala cabang itu tidak memiliki sertifikasi khusus. Contohnya itu kepala cabang itu tidak harus memiliki sertifikasi khusus, tetapi dianjurkan untuk memiliki sertifikasi karena agar dapat bisa menjadi pedoman. Oh, para nasabah atau konsumen kepala cabangnya memiliki sertifikasi dan itu bisa menjadi dipercaya. Tapi kalau kepala cabangnya tidak memiliki, tidak apa-apa. Tapi kita harus bisa mencari gimana sih cara nasabah percaya kepada kepalanya seperti itu. Karena di bagian ini kursus itu sangatlah penting. Bukan hanya di future leader-nya saja, tetapi orang-orang yang dari rising talent dan solid perform itu bisa mengambil kursus ini. Nah, kursus yang disediakan siapa? Bisa dari individu, bisa dari perusahaan. Jika perusahaan itu mampu, pasti akan memberikan sertifikasi karena ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau perusahaan mau mengeluarkan cost lebih banyak untuk membiayai sertifikasi, berarti bisa melihat potensi dari anak tersebut, potensi dari orang tersebut bagus untuk menjadi pemimpin di kedepannya. Oke, hanya materi ini saja KPI. Oke, pada minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan bertemu kembali karena akan ada materi-materi yang baru karena saya sudah mendapatkan insight apa saja yang akan saya sampaikan. Karena ini saya merasa KPI ini merupakan hal yang penting karena oleh karena itu saya membahas KPI tidak membahas yang lain. Karena ini menjadi struggle buat diri kita sendiri, buat saya sendiri juga menjadi struggle karena KPI itu merupakan hal yang sangat rancu, buatan saya sangat krusial. Itu merupakan indikator penilaian karyawan. Jadi saya di sini hanya membahas KPI. Oke, sampai bertemu kembali. Selanjutnya pastikan level up saya mencapai level up saya naik dan tidak turun. Oke, sampai jumpa. Dadah semuanya. Sampai bertemu kembali.